Penjelasan tentang ayat Yohanes 17, 11 dan 12 dalam kaitan dengan status Yesus. Apakah Yesus memang Yahweh atau itu sendiri, atau dia memang bukan Yahweh tetapi hanya diberikan hak untuk memakai nama Yahweh. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Orang saksi-saksi Yehova belum pernah satu pun mengerti Allah Tritunggal, sehingga ajaran saksi Yehova berlawanan dengan agama Kristen, dan mereka hanya menerima Yesus sebagai Allah yang kecil, Allah ciptaan, dan Allah yang berkuasa, tetapi bukan Allah Maha Kuasa. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Di dalam Alkitab, di dalam bahasa Ibrani, istilah itu terbagi 3 jenis. Pertama adalah yang tunggal, namanya singular. Kedua adalah yang dua, namanya dual. Ketiga adalah yang majemuk, namanya plural. Pada waktu Tuhan berkata di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat, "Hei Israel, dengarlah olehmu, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa." Di dalam kalimat itu Tuhan mengatakan di tangan saya, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Karena bahasa Ibrani adalah Eloheinu. Eloheinu bukan singular, Eloheinu bukan dual, Eloheinu itu plural. Sehingga bukan satu, bukan dua, tetapi lebih dari 3. Kalau engkau mengatakan pasti bentong, kalau lebih dari 3, kenapa bukan 4? Kenapa bukan 5? Tapi cuma 3. Karena ayat-ayat yang lain menunjukkan kepada kita tidak lebih dari 3. Waktu Yesaya melihat Tuhan berada di dalam tempatnya semayam di surga, lalu malaikat kerubium dan serafim mereka mengelilingi tata Tuhan, dan mereka sahul menyahut, suci, suci, suci. Berapa? Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Dan waktu Yesus mengatakan, baptiskan mereka dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa? 3. Sehingga Allah Esa adalah Allah satu-satunya yang bertiga pribadi. Itu namanya Allah Tritunggal. Jadi Yesus bukan dikasih hak untuk mempunyai nama Yehova, tapi Yesus Kristus adalah Allah yang sejati di dalam pribadi kedua yang akhirnya turun ke dunia, jelma menjadi manusia, sehingga dia menjadi Allah yang bersifat ilahi dan menjadi juru selamat yang bersifat manusia. Kedua sifat ini memungkinkan Yesus menjadi perantara di tengah-tengah Allah dan manusia, dan dia mewakili manusia doa kepada Allah, mewakili Allah memberi anugerah kepada manusia. Dia mewakili manusia menanggung dosa di atas tubuhnya sendiri. Dia mewakili Allah untuk memberikan pengampunan dan perdamaian kepada manusia. Maka di tengah-tengah alam semesta hanya satu Allah, yaitu Allah Tritunggal. Nah, di antara Allah dan manusia hanya satu pengantara, yaitu Kristus yang pernah menjadi manusia. Istilah menjadi manusia berarti tadinya dia bukan manusia, tetapi dia turun ke dunia. Inilah cinta kasih Allah. Saksi-saksi Yehova tidak mengerti, maka mereka kira Yesus adalah Allah kecil yang diciptakan oleh Allah yang paling besar itu. Sehingga Yesus hanya mempunyai kuasa terbatas, bukan kuasa yang maha besar. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, firman yang kukatakan kepadamu, satu titik, satu nada tidak akan lenyap. Karena dia mempersamakan diri dengan Allah. Karena dia mengatakan juga di Matius pasal 5 ayat 18 bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi satu titik, satu nada dari Taurat tidak akan lenyap. Berarti dia adalah Allah yang mempunyai kuasa yang sama. Kita lihat dasar perumusan. Ada 2 data yang kita sudah pelajari. Pertama, data pertama adalah Allah itu Esa, 1.
Data kedua adalah ada semacam kejamakan dalam diri Allah. Itu dua data. Sekarang mari kita bikin kesimpulan harus mewakili dua data tadi. Tidak boleh buang salah satu. Kalau buang salah satu, kita buang ayat Alkitab. Bikin kesimpulan di mana data satu dapat masuk, data dua masuk. Maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, hanya ada satu pribadi Allah. Kalau kita bilang hanya ada satu pribadi Allah, maka kita buang data dua. Maka kita jadi saksi Yehova. Kita jadi Unitarian. Maka ini adalah kesimpulan salah. Kedua, ada tiga Allah. Kalau kita bilang ada tiga Allah, kita mengutamakan data dua, mengabaikan data satu. Maka ini kesimpulan juga salah. Terus bagaimana menyimpulkan mewakili dua-dua? Ada tiga pribadi dalam satu hakikat Allah. Itu doktrin Tritunggal dan inilah doktrin yang benar. Jadi doktrin Tritunggal itu mewakili dua data Alkitab ini. Oke, sekarang kelima. Beberapa catatan penting soal doktrin Tritunggal. Saya berikan beberapa catatan dengan ringkas. Pertama, tiga pribadi itu bukan tiga unsur yang membentuk kealahan. Jadi jangan berpikir begini. Bapa tambah Anak tambah Roh Kudus sama dengan satu Allah. Bapa tambah Anak tambah Roh Kudus satu Allah. Berarti Bapa sendiri sepertiga Allah, Anak sepertiga Allah, Roh Kudus sepertiga Allah. Gabung baru jadi satu. Itu salah. Jangan pikir begitu. Kenapa? Karena kalau kita pikir begitu berarti Bapa tidak sepenuhnya Allah, hanya sepertiga. Anak tidak sepenuhnya Allah, hanya sepertiga. Roh Kudus tidak sepenuhnya Allah, hanya sepertiga. Kapan tiga-tiga gabung baru satu? Salah. Bapa sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Maka bikin ilustrasi jangan salah. Banyak ilustrasi itu salah. Saya beri contoh. Ada orang bilang begini, Tritunggal itu seperti rokok. Next. Rokok itu ada tiga bagian. Filternya, kertasnya, tembakonya. Tapi hanya ada satu rokok. Nah, coba saudara pikir. Pikir rokok ini. Ada tiga bagian. Filter, kertas, tembakau. Kapan jadi satu rokok? Kalau gabung semua. Kalau filter tanpa kertas, tanpa tembakau, itu bukan rokok. Kalau kertas tanpa tembakau, tanpa filter, bukan rokok. Tembakau tanpa filter, tanpa kertas, bukan rokok. Kapan tiga-tiga gabung, baru jadi satu rokok. Kalau ikut ilustrasi ini berarti Bapa bukan Allah, Anak bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah. Kapan gabung baru jadi Allah. Itu salah. Maka ilustrasi begini buang. Ilustrasi yang lain populer adalah Tritunggal itu seperti matahari. Matahari itu ada sinarnya, ada panasnya, ada heliumnya, gasnya, tapi hanya ada satu matahari. Tapi bukankah sinar tanpa panas, tanpa helium bukan matahari? Helium tanpa sinar, tanpa panas bukan matahari. Kapan tiga-tiga gabung baru jadi Allah, jadi matahari? Maka doktrin ilustrasi ini salah. Berikut, ada yang bilang Tritunggal itu seperti pohon. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Tapi kalau daun tanpa batang, tanpa akar bukan pohon. Akar tanpa batang, tanpa daun bukan pohon. Batang tanpa daun, tanpa akar bukan pohon. Maka ini salah. Bukan Tritunggal, bukan seperti itu. Yang lain lagi mengatakan Tritunggal itu seperti manusia. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Tapi hanya ada satu manusia. Sekarang pikirkan. Kalau tubuh tanpa jiwa, tanpa roh, apa manusia? Bukan, itu mayat. Ya. Kalau roh tanpa jiwa, tanpa tubuh, apakah manusia? Bukan, itu hantu. Nah, kalau begitu ilustrasi ini salah juga. Tritunggal itu seperti ruangan. Ada panjangnya, ada tingginya, ada lebarnya. Tapi
satu ruangan. Tapi sama. Panjang tanpa tinggi, tanpa lebar, lebar tanpa panjang, tanpa tinggi, itu juga bukan ruangan. Maka ilustrasi ini juga salah. Buang semua ilustrasi itu, tidak cocok. Catatan kedua, Tritunggal bukan satu pribadi dengan 3 nama atau 3 jabatan. Nah, ini perlu ditekankan. Ini paling populer di kalangan jemaat atau bahkan di kalangan para pendeta pun ada yang salah paham. Ilustrasi tentang konsep ini namanya Sabellianisme. Karena yang mempopulerkan adalah seorang namanya Sabellius. Itu ilustrasinya begini. Satu Master John di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Tapi hanya ada satu John. Pernah dengar ilustrasi begini? Begini. Coba perhatikan ya, Pak John ini di rumah sebagai ayah, di kantor bos, di kampung sebagai lurah. Coba pikir, bisakah ayah, bos, dan lurah bertemu? Ngobrol? Bisa tidak? Tidak bisa. Tapi Tritunggal bisa. Waktu Yesus keluar dari air waktu dibaptis, ada Roh Kudus, ada suara Bapa. Inilah anakku. Kedua, bisakah ayah sama bos ngobrol? Tidak bisa. Orangnya satu. Tapi Tritunggal bisa. Bapa ngomong sama Yesus, Yesus ngomong sama Bapa. Bisakah bos mengutus lurah ke Jakarta? Tidak bisa. Kenapa? Orangnya satu. Tapi Tritunggal bisa. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Kalau begitu saudara, ilustrasi seperti ini buang, salah. Habis sudah ilustrasi kita. Kenapa? Karena memang Allah tidak seperti apa-apa. Kalau begitu, rumusnya bagaimana? Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa itu Allah, anak itu Allah, Roh Kudus Allah. Ingat, anak bukan Bapa, Bapa bukan anak. Makanya jangan salah berdoa. Bapa di sorga, terima kasih engkau telah mati bagiku. Salah. Bapa tidak pernah mati bagi kita. Yang mati bagi kita itu anak. Oh, terima kasih ya Bapa karena engkau sudah lahir bagi kami. Salah. Bapa tidak pernah lahir bagi kita. Yang lahir bagi kita itu anak. Roh Kudus pun tidak pernah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kok sukar sekali Pak Pendeta? Ya memang. Tadi kan kita sudah bilang memang sukar ini. Ini supra rasional. Ketiga, 3 pribadi Tritunggal ini setara dalam segala hal. Setara. Kadang-kadang kita dalam pikiran ini rasa-rasanya antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini mana lebih hebat? Kayaknya Bapa lebih top ya. Habis itu nomor 2, Yesus. Nomor 3, Roh Kudus paling kecil. Jadi Bapa paling besar, Yesus sedang-sedang, Roh Kudus paling kecil. Kenapa bisa punya pikiran demikian? Karena dalam formula baptisan, Bapa disebutkan lebih dulu, baru Yesus, baru Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi apakah penyebutan ini menunjukkan satu lebih besar dari yang lain? Ingat, kalau kita belajar Alkitab lebih dalam, tidak melulu semua sebutan Bapa lebih nomor 1. Di sini formula baptisan, Bapa nomor 1, Yesus nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Tapi bagaimana dengan doa berkat? 2 Korintus 13:13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, maksudnya Allah Bapa, dan persekutuan Roh. Yesusnya nomor 1, Bapa nomor 2, Roh Kudus 3. Sekarang Efesus 4 ayat 4-6. Satu tubuh, satu roh. Ayat 5, satu Tuhan. Ayat 6, satu Allah Bapa. Berarti roh duluan. Baru Yesus, baru Allah Bapa. 1 Petrus 1 ayat 2. Allah Bapa, roh Yesus Kristus. Terbalik. Kalau begitu sebenarnya mereka
nama disebutkan bolak-balik ini, tidak ada satu pun lebih kekal dari lain, tidak ada satu pun lebih besar dari yang lain, ketiganya setara. Karena itu, doktrin saksi Yehova bahwa Bapa itu Allah besar, Yesus Allah kecil harus ditolak. Termasuk doktrinnya Erastus Sabdono bahwa Bapa itu Allah mayor dan Yesus itu Allah minor. Itu harus ditolak, itu ajaran sesat. Memang pada waktu jadi manusia, Yesus sempat merendahkan diri. Dalam Ibrani 2 ayat 79. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ayat 9. Tapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Yesus pada waktu jadi manusia itu dibuat sedikit rendah dari malaikat. Makanya dalam waktu itu Yesus mengatakan Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar dari aku. Tapi apakah ini berarti bahwa Bapa lebih tinggi derajatnya dari Yesus? Seperti kata Erastus Sabdono, salah. Sekarang saya tanya, suami dan istri, siapa yang kepala keluarga? Suami. Berarti suami kepala, istri itu anggota saja. Jadi suami lebih tinggi dari istri. Tapi lebih tinggi apanya? Lebih tinggi kedudukan dan jabatannya dalam rumah tangga. Tapi hakikat, suami itu apa? Manusia. Istri manusia. Apakah kemanusiaan suami lebih tinggi dari kemanusiaan istri? Apakah kemanusiaan istri lebih rendah dari suami? Apakah suami derajat lebih tinggi dari istri? Istri derajat lebih rendah dari suami? Tidak. Soal derajat sama rata. Soal kedudukan, suami lebih tinggi. Omong di Indonesia, Jokowi itu presiden. Dia lebih besar dari saya yang hanya rakyat biasa. Itu soal jabatan, soal fungsi. Tapi soal hakikat, Jokowi manusia, saya manusia. Derajatnya sama rata. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus derajatnya sama. Tidak ada lebih tinggi dari lain, tidak ada lebih rendah dari lain. Tapi waktu Yesus berinkarnasi jadi manusia, dalam fungsinya sebagai utusan Bapa, dia menempatkan diri lebih rendah. Tapi lebih rendah fungsinya, kedudukannya, bukan hakikat atau derajatnya. Kesimpulan kita, ya, kesimpulannya adalah bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah tiga dalam pribadinya dan satu dalam hakikatnya. Inilah kira-kira ringkasan dari doktrin Allah Tritunggal. Yang saya sampaikan ini hanya kira-kira 10% dari materi yang sesungguhnya. Tapi biarlah sedikit yang saya bagikan ini boleh berguna bagi kita. Dan semakin kita kuat teguh, kepercayaan tentang doktrin Allah Tritunggal sudah ribuan tahun dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga dengan segala macam serangan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.